Untuk Pak Bahar, tolong dibuktikan bahwa apa yang ditudingkan oleh istri Anda ini tidak benar. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, patut diduga dalam kasus ini ada kelalaian. Yuk tonton sampai habis, jangan di skip. Kita coba nonton dulu ya podcastnya Richard Lee. Di sini ada statement dari istri beliau. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oke. Jadi istri Anda itu menuding dia adalah istri terakhir ya. Nah, ada statement Anda seperti itu. Ini istri Anda sudah memberikan klarifikasi. Tolong dibuktikan juga apakah itu benar. Lalu dijanjikan ada buku surat nikah segala macam. Mana buku nikahnya? Ya, apakah itu benar? Gitu. Lalu gua lihat juga di podcast ini, ya tidak mau pajang foto gitu. Kenapa? Apakah Anda seorang public figure? Itu tolong diklarifikasi juga. Yuk lanjut. Oh, nikah lagi? Kami sempat makan nasi pakai teh manis Istilah pakai teh karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada Rob. apa. Oke, jadi istri dan keluarga istri Anda berstatement seperti itu, makan pakai teh manis. Apakah itu benar? Kalau tidak benar, dibuktikan pakai fakta. Ya, tudingan itu benar atau enggak. Gitu. Dan publik pengen tahu dong. Ya, bila perlu Pak Habib Bahar podcast juga. Ya, supaya mengklarifikasi, mengcounter dari statement ini. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Itu yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Karena saya dilantari sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun per bulan. Nah, kayak gitu. Coba kita ke sini. Nah, sebentar. Oke. Ya, di sini di jakartainsider.id, Habib Bahar Smith viral diduga melakukan penelantaran dan penipuan kepada siapa? Istrinya, Helwa Bahmid. Netizen salfok berikan komentar asbun. Nah, ini dari yang nulis adalah Jakarta Insider ya. Lalu kita lihat di sini. Tolong, apakah berita ini tidak benar? Ya, ada tulisan diduga menelantarkan istri dan melakukan penipuan gitu. Nah, dari cerita kemarin ya, gue nonton juga di podcast. Kalau Pak Habib Bahar ke rumah itu tidak meninggalkan baju ya, gitu ya. Dan ya coba nonton aja sejelas-jelasnya di podcastnya Pak Richard Lee di situ. Jadi cuman sebentar doang. Terus saat melahirkan juga lagi kontraksi segala macam, ya tidak gercep ya, kurang lebih kayak gitulah. Terus di berita selanjutnya, Habib Bahar Smith dituding melakukan penipuan kepada Helwa Bahmid. Nah, ini dari Jakarta Insider juga yang kayak tadi sama. Lalu di insertlife.com viral pengakuan Habib Bahar bin Smith haram nikahi wanita lain selain istri pertama. Nah, ini gimana ini? Pak Bahar ini gimana? Ya, Anda berstatement seperti itu. Ini sudah ditulis oleh berita mainstream. Apakah ini benar? Nah, kita butuh pembuktian. Ini kan menyangkut nama baik Anda. Seperti itu. Dibuktikan. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan mungkin permohonan maaf aja. Itu mungkin yang terbaik. Opini dari gua sih gitu. Lalu di lifestyle.sindonews.com
Video lama terungkap. Habib Bahar klaim cinta seumur hidup hanya untuk Fadlun. Mungkin ini istri pertamanya. Nah, ini nih diklaim cinta seumur hidup. Lalu kenapa ada isu menikahi istri yang ini? Lalu istrinya juga kemarin cerita dia kawin lagi gitu. Apakah tudingan itu benar? Nah, publik kan bertanya-tanya ini Pak Habib ya. Kita nggak tahu nih apakah itu benar. Supaya Anda tidak dituding gitu. Nama Anda kan besar nih. Ya. Perlu ada klarifikasi ya. Seperti itu. Kemudian dari Insert Live lagi, Habib Bahar ngaku ogah poligami dan haramkan hati untuk orang lain. Oke, reaksi istri sah disorot. Nah, itu tuh. Gimana ini? Ya, ogah poligami gitu ya. Tetapi gue pernah lihat ada video beliau juga tuh bercanda atau minta izin atau gimana itu sama istri pertamanya itu mau poligami kayak gitu. Nah, ini tolong dijawab nih Pak Habib ya. Ya. Terus apa lagi? Ibu Helwa Bahmid menyesal izinkan nikah siri dengan Habib Bahar. Nggak tahu dari mana saya punya pikiran bodoh. Nah, ini buat ibu-ibu yang punya anak cewek. Saya juga bapak-bapak punya anak cewek juga, masih kecil. Kalau kita mau menikahi anak, nah ini pandangan gua. Kita harus melihat bibit bobot, ya. Bibit bobot dan harus bisa diverifikasi, divalidasi bahwa bukan cuman kesuksesan duniawi ya, tapi soal agama juga. Ya, mau agama Kristen, agama Islam dan agama apapun itu harus bisa diverifikasi. Bagaimana social emotionnya itu perlu. Ngaku-ngaku kaya beneran kaya enggak? Gitu. Kekayaannya dari mana? Gitu. Itu harus dibuktikan. Lalu sebelum menikah itu makanya perlu adanya perkenalan. Ya. Perkenalan seperti itu. Ya. Datang ke rumah atau apa segala macam, pergi bareng keluarga kayak gitu. Ya mungkin sebelum terjadinya pernikahan belum terlihat aslinya gitu ya. Tetapi memang itu perlu menurut gua ya, opini gua ya. Gua tidak menormalisasikan pacaran tidak, tapi memang kalimat yang gua pakai adalah perkenalan. Ya, di situ gua ngomong juga ada keluarga. Supaya apa? Bisa terlihat dan terverifikasi. Karena banyak ini. Sasarannya adalah cewek-cewek nih. Nah, gua sebagai orang tua dan punya anak cewek juga gue akan bekali anak gue juga supaya bisa lebih berpikir kritis dan skeptis ya. Jangan, karena wanita perempuan ini kan berpikir emotionnya itu lebih tajam dari pikirannya. Jadi ketika mau dinikahi sama orang besar, orang terkenal mau gitu. Tadi gue nonton ada video di reel Instagram juga sama tuh yang dihamilin sama mohon maaf orang hitam gitu di luar negeri gitu, dan dia mau gitu. Nah, nggak tahu alasannya apa gitu, tapi memang kritis ini perlu dibangkitkan gitu sebenarnya. Kalau nggak kritis ya akan menjadi korban. Kenapa sampai istrinya Pak Habib ini speak up? Kemungkinan ya ini ada unsur yang bisa merugikan gitu. Kalau istrinya ini tidak merasa dirugikan, mungkin tidak akan speak up. Kalau kita lihat keseluruhan dari podcast di Pak Richard Lee kemarin, memang ya makan pakai teh manis, kemudian ya susah lah hidupnya di sana gitu. Yang gue lihat sih memang nggak tahu ya, mungkin kita maklumi mungkin ya Pak Habib ini mengurus umat itu memang punya suami seperti beliau ini memang ya pasti akan cereng di rumah, nggak seperti laki-laki satu suami pada umumnya. Cuman mau 4 mau 5 istri mungkin ya harus dijadwalkan lah gitu ya. Begitu ya Pak Habib Bahar ya. Harus dijadwalkan kan. Rasulullah itu kan adil gitu ya. Ya, Anda kan diklaim oleh banyak orang bahwa Anda adalah seorang cucu Nabi gitu kan, cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad. Nah, tapi beliau udah ngaku nggak mau ngomongin nasab ya. Ya gitu ya, udahlah. Gue sih sama aja seperti manusia biasa, cuman Anda punya
istilahnya santri atau follower yang cukup banyak gitu. Dan Anda dikagumin banyak orang gitu Pak Bahar ya. Makanya pertanyaan netizen lalu klaim dari tudingan istri Anda itu harus dijawab supaya nama besar Anda tidak rusak gitu. Oke, ada lagi nggak beritanya? Nah, ini istirsyah bantah Habib Bahar telantarkan istri. Nah, ini beberkan bukti transfer 1 juta. Ya, apa ya? Ini tidak menutup kewajiban ya, bahwa apa yang diklaim oleh istrinya itu memang itu adalah sebuah kewajiban menurut gue ya. Ya, ketika menikah ya si perempuan kan memang sudah menjadi istri dari si suami ini dan berkewajiban, udah bukan kewajiban orang tuanya gitu. Dan ketika hamil besar gitu, yang di sampingnya siapa? Ibundanya istrinya gitu, bukan suaminya. Nah, gue punya istri juga, ketika hamil sampai lahiran itu nggak pernah lepas dari samping istri. Nah, itu yang gue pikir normal ya Pak Habib ya. Itu pandangan gue. Ya kita maklumi lah ya, beliau ini memang punya umat yang banyak. Dan mungkin ya risiko punya suami Habib gitu yang orang terkenal, atau apalagi ya, artis terkenal gitu sedunia, mungkin ya kalau nggak ikut ya susah gitu, akan keliling dunia gitu untuk konser, untuk dakwah segala macam. Ya paling itu pesan gue untuk para wanita, dan gue juga punya anak ya, selalu skeptis dan kritis. Nggak bisa ya, wah ini ada yang mau kawinin gue nih, kaya nih, bener nggak itu kaya gitu, harus kritis lah, tanya kekayaannya berapa gitu. Bukan gue mengajarkan supaya materialistis, memang istri lagi, perempuan atau wanita itu memang harus materialistis. Jangan cuman dibohongin gitu, dijanji-janjiin mobil, dijanjiin kekayaan begini gitu. Bahkan kemarin gue lihat juga itu ada mantan guru ya. Nah, itu video lama waktu dia kuliah, mantan guru itu yang berjoget-joget telanjang bulat gitu ya. Sure, video kayak gitu, dalihnya dia punya pacar online gitu, mau dikasih mobil gitu. Nah, kok bisa percaya gitu? Ya akhirnya disebar gitu. Nah, sebenarnya yang perlu ditangkap atau apa ini yang penyebarnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini para wanita gitu ya, yang mau kawin dengan laki-laki, cari bibit bobotnya. Jangan cuman ya percaya dengan pantunnya, percaya dengan omongannya, ya harus dibuktikan. Ya kan? Kalau Anda misalnya gini ya. Saya pernah mendengar Rocky Gerung juga itu, atau siapa ya. Kalau ada yang mengaku kaya, ya tunjukkan bahwa Anda kaya. Jangan cuma narasi saya kaya gitu. Bawain aja Lamborghini McLaren di depan rumahnya gitu. Klaim bahwa sama STNK sama BPKB-nya. Ini gue beneran punya ini. Itu pembuktiannya di situ. Ini pesan gue untuk Pak Bahar. Memang Anda punya nama besar ya kan. Memang ada beberapa hal yang gue kagumin juga. Pintar sekali beliau ini untuk menaikkan atensi gitu ya. Luar biasa. Itu dari segi konten luar biasa ini ya. Terus retorikanya. Tetapi nama Anda akan hancur gitu. Nama Anda akan turun nih. Ya. Figur Anda akan turun kalau Anda tidak bisa membuktikan itu statement tudingan dari istri Anda gitu. Kalau memang itu benar semua fakta, ya tinggal minta maaf aja Pak Habib. Minta maaf gitu ya, baik-baik aja. Itu dari gua ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.